العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pengajian sore hari yang biasa kita lakukan, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Tidak terasa hari demi hari berlalu, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang agung, bulan yang mulia. Di syahri Rabi'in qad bada nurul alam. Fa ya habada badrun bidzakal hima yujla. Anarat bihil aqwal syarqan wa maghriban wa ahlu sama qalu lahu marhaban ahlan. Di bulan Rabiul Awal telah terbit cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Alangkah indahnya cahaya tersebut, alangkah agung dan alangkah mulianya cahaya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta menjadi terang benderang dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penduduk langit semua mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepatutnya orang yang beriman dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira dengan momen semacam ini, datangnya bulan Rabiul Awal yang agung, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap orang yang memiliki akal sehat dan iman, dia tidak akan beriman kepada Allah menjadi orang Islam, orang beriman, melainkan setelah dia menyatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan baginda yang agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dipilih oleh Allah sebagai utusan, melainkan beliau adalah manusia pilihan Allah yang terbaik di atas semua yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita kaji sejarah kehidupan beliau, kita akan dapati sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Beliau adalah yang terbaik. Dalam fisik beliau yang terbaik. Fisik beliau adalah fisik yang terbaik. Tangan beliau, kaki beliau, tubuh beliau, mata beliau, telinga beliau, rambut beliau, alis beliau, semua fisik beliau adalah yang terbaik, fisik yang terbaik dari segala umat manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fisiknya Rasulullah. Akhlak beliau, akhlak yang paling agung yang dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau ya Muhammad berada di dalam budi pekerti, di atas budi pekerti yang agung, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Karena itu saya katakan, setiap orang yang punya akal sehat dan beriman kepada Allah pasti jatuh cinta dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena manusia secara umum diciptakan oleh Allah Ta'ala condong kepada keindahan dan kabur, lari, risih dari keburukan. Itu sifat manusia. Diciptakan oleh Allah kita dengan tabiat semacam itu, dengan sifat semacam itu, condong kepada keindahan dan berpaling daripada keburukan. Itu sifat manusia semacam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau kita mengkaji sosok Nabi Muhammad, sungguh kita akan dapati dari ujung rambut hingga ujung kaki hanyalah keindahan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Karena itu orang yang memiliki akal sehat, gak cacat, hati yang bersih, gak cacat, gak kotor, pasti akan jatuh cinta dengan sosok Rasulullah. Kenapa? Sebab dia dihadapkan dengan segala keindahan yang terkumpul pada sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, wa ajmalu minka lam tarqatu ayn wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasyaa. Jadi Hasan bin Thabit bilang, ini mataku ya Rasulullah belum pernah melihat manusia yang lebih tampan dari dirimu, dan sungguh wanita-wanita di muka bumi tidak akan pernah mampu melahirkan sosok yang lebih agung, yang lebih mulia dari dirimu.
engkau diciptakan oleh Allah tanpa ada cacat sedikit pun seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sesuai dengan pesananmu, kata Sayyidina Hasan bin Thabit sallallahu alaihi wasallam. Semuanya keindahan. Akhlak, kaji sejarah Rasulullah, kita akan dapati akhlak beliau yang terbaik. Maka itu nggak salah ketika Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang terbaik di bulan Rabiul Awal yang agung ini, dan khususnya di masa-masa semacam ini, masa wabah, penyakit, dan segala fenomena ya. Mungkin peringatan Maulid di tahun ini nggak sama ya dengan tahun-tahun yang sebelumnya yang begitu meriah karena keadaan yang semacam ini. Tetapi alangkah baiknya setiap orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terbatasi dengan keadaan yang semacam ini. Bagaimana? Cinta kepada Rasulullah pada hakikatnya nggak bisa dibatasi dengan waktu, dengan masa maupun dengan tempat. Orang yang cinta kepada Rasulullah dimanapun dan kapanpun, tetap dia bisa mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun keadaan yang semacam ini, kita bisa tetap bersolawat kepada Rasulullah, sekalipun dengan lingkup kecil kita, baik itu keluarga kita, lingkungan kita, umat kita. Karena itu setiap orang yang mampu memperingati Maulid Nabi Muhammad, dia dalam lingkup kecilnya dia dengan keluarganya, dia lakukan. Setiap lepas subuh dia duduk dengan keluarganya, dia bersolawat kepada Rasulullah SAW, atau dia membaca sejarah kehidupan Rasulullah, atau membaca Maulid yang disusun oleh para ulama, para aulia, seperti Maulid Simtud Durar yang disusun oleh Habib Ali Habsyi, Ya Ulami oleh Syekh Habib Omar, atau Al-Barzanji, atau Ad-Daibai, atau maulid-maulid yang lain, atau baca sejarah kehidupan Rasulullah. Kalau memang kita nggak paham bahasa Arab, kita baca dengan terjemahan, sehingga kita, keluarga kita, ya, ketika membaca bersama-sama sejarah kehidupan Rasulullah, terjemahannya dengan bahasa Indonesia, kita paham apa yang kita baca, sehingga tergambar di hayalan kita, di benak kita, sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semakin kenal kepada beliau. Ini yang ingin saya sampaikan. Kita sambut kedatangan bulan Maulid dengan hal semacam ini. Setiap hari minimal kita duduk dengan keluarga kita mengkaji sosok Rasulullah, walaupun hanya 10 menit, ya, supaya kita makin cinta, keluarga kita makin mengenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus selain dari itu juga di bulan Maulid ini banyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang tasbih kita, bukan handphone kita, tasbih kita pegang, ya. Tetapkan bulan Maulid ini kita mau memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad setiap hari. Berapa banyak? Minimal para pemalas itu 100 kali. Itu orang yang malas, minimal. Dia bisa 300 kali lebih baik. Dia nggak bisa minimal 100 kali. Minimal yang dia bisa 10 kali hatta sekalipun. Dia baca setiap hari salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dengan memahami artinya, dengan kerinduan, dengan ketulusan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan istiqamah. Dia rutin jalankan itu. Itu minimal di bulan Maulid, dengan kerinduan dia banyak bersalawat. Terus juga selain daripada itu di bulan Maulid ini, ya, selain kita membuat banyak salawat kepada Nabi Muhammad, kita juga harus punya target. Cinta kepada Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar ungkapan dalam mulut. Kalau sekedar pengakuan, ungkapan, semua orang juga bisa. Tetapi cinta pada hakikatnya seperti Allah katakan di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, buktikan dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Teladannya Rasulullah. Cari tahu sosok Nabi Muhammad, akhlaknya bagaimana. Ambil salah satu sunnah Nabi Muhammad, jalankan. Ya, bulan Maulid jangan berlalu, ya, melainkan ada satu ajaran Nabi yang melekat pada diri kita. Sebagai contoh, Nabi ngajarin kita sholat duha. Selama ini kita nggak sholat duha. Nah, bulan Maulid kita istiqomah menjalankan sholat duha supaya melekat pada diri kita, bercampur dengan darah daging kita, hingga kita nggak meninggalkan lagi sampai kita wafat. Sholat duha ada sebagai contoh. Demikian halnya dengan sholat witir, dengan demikiannya dengan al-qabliyah wal ba'diyah. Ini sebagai contoh, sebagai persembahan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga sebagai contoh yang lain, ya, kita merenung, kita introspeksi,
kewajiban apa yang Allah wajibkan kepada kita masih kita abaikan. Bulan Maulid ini, ayo jalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita abaikan. Kemaksiatan apa yang selama ini masih kita lakukan? Bulan Maulid masuk, ayo tinggalkan. Kita bertekad meninggalkan kemaksiatan selama-lamanya sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita lakukan di bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang utama adalah yang paling penting, jangan sampai usahakan, pasang tekad, jangan sampai bulan Maulid keluar berlalu, melainkan kita telah melihat, bermimpi kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memangnya bisa. Para pecinta yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dimuliakan oleh Allah bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani haqqa, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, yang dia lihat adalah kebenaran, karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung orang yang melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Banyak yang salawat kepada Rasulullah, jalanin sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cintai Nabi Muhammad, rindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semacam ini insya Allah dimuliakan oleh Allah, bisa bermimpi melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada hakikatnya kita tahu diri kita nggak patut, diri kita nggak pantas, tetapi orang-orang yang mencintai Rasulullah punya kerinduan, pasti ada harapan di dalam hatinya ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, nggak keluar bulan Maulid Nabi Muhammad melainkan kita sudah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan segala bala, musibah, penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kita berbahagia, tetap kita bergembira, sekalipun keadaan semacam ini kita meriahkan di lingkup kecil kita, di lingkup kecil kita meriahkan, ya, di lingkup kecil kita dengan anak kita, keluarga kita, rumah kita, ya. Bahkan ya kalau sekarang ada yang dengan online, kita bikin dengan online, ya, jangan sampai kurang, dengan cara yang berbeda, nggak ada masalah. Kita sesuaikan dengan keadaan saat ini, keadaan wabah penyakit, kita sesuaikan, tetapi kemeriahan tetap ada, kecintaan tetap kita ungkapkan, kegembiraan tetap kita ungkapkan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad pada umatmu sekalian, hendaknya mereka dengan karunia Allah, anugerah Allah, rahmat Allah, mereka ungkapkan kebahagiaan dan kegembiraan mereka. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah Allah, rahmat Allah yang dihadiahkan kepada umat manusia sekalian, kepada alam semesta, sehingga sepatutnya kita bergembira, berbahagia, ungkapkan kebahagiaan kita, kegembiraan kita atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengungkapan, dengan ungkapan yang sesuai dengan keadaan saat ini, ya. Seperti saya katakan, minimal dengan keluarga kita, lingkup kecil kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti saya katakan, tekad, ya, untuk memperbanyak salawat, menjalankan kewajiban, menjauhkan kemaksiatan, ya, istiqomah di dalam sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini program kita di bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang ini. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, bisa memandang wajah Rasulullah, dipantaskan diri kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumah, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahrumah, ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli qarib, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya mughwiya kulli dha'if, wa ya ma'mana kulli makhif. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجتنا اليك كثير وانت عالم به وبصير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه.
taqabbal minna ya rabbi wa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.